Pada tahun 1983 ada seorang guru besar ahli ilmu politik dari Harvard namanya Samuel Huntington. Dia memberikan kuliah umum mengatakan bahwa nanti yang akan datang akan terjadi class civilization, perang budaya. Perang budaya ini lebih dahsyat daripada perang senjata. Mulai terjadi kegoncangan-kegoncangan, turbulensi di tengah-tengah masyarakat Islam, terutama di Timur Tengah. Dimulai dari adanya ditemukannya alat komunikasi yang sangat canggih, handphone, medsos, WhatsApp, YouTube, puncaknya Google, puncaknya itu Google. Barangkali nanti akan ada ketemu lagi entah apa itu. Maka dunia menjadi kecil, menjadi mudah, menjadi praktis, serba gampang, global, seperti satu bulatan bola saja, tidak ada jarak. Tidak ada jarak waktu maupun tidak jarak tempat. Menjadi kecil dunia ini. Pasti akan ada dampak yang luar biasa. Pasti itu. Mau tidak mau, zaman era sebelum adanya HP dengan setelah adanya HP pasti beda. Pasti jauh berbeda. Baik itu dari sisi kemajuan maupun dari sisi penyimpangan. Positif juga maju, sisi negatif juga maju. Contoh, di negara Tunis ada seorang penjual sayur miskin mengeluarkan unek-uneknya pidato, ya ngomong sendirilah, bukan pidato, ngomong sendiri kok, di depan gedung parlemen. Tidak ada yang menggubris, gak ada yang mendengarkan. Menyiramkan bensin pada badannya terus dinyalakan dengan api, mati. Dari situ masyarakat Tunis terjadi kegoncangan yang luar biasa hanya dengan alat HP yang segini ini. Seluruh negara Tunis lari dari Tunis ke Jeddah. Hartanya dirampas, dijadi jarahan. Ini akibat hanya dengan alat HP satu. Dari situ pindah ke Mesir, pindah ke Libya. Presiden Muhammad Gaddafi sampai dibunuh di gorong-gorong air. Gorong-gorong air pembuangan itu hanya digerakkan oleh air. Jadi ini luar biasa ini. Ini era digital ini sangat luar biasa. Namanya, jadi sekarang ini namanya digital pop war yang akan mengakibatkan culture pop war. Serangan digital mengakibatkan serangan budaya. Coba anak kita ini, ya kita lah yang masih muda-muda, kalau saya udah tua lah, ini yang muda-muda ini bisa nggak memilah-milah, menseleksi kandungan konten di Google yang baik, monggo silahkan dilihat, dimanfaatkan, bagus sekali, ilmu apa saja ada, informasi apa saja ada, kitab tafsir, hadis, fikih, tokoh-tokoh nama, tokoh-tokoh imam, tokoh masyarakat, tokoh politik dunia, ada semuanya. Sampai saya pun ada, nama saya ada di Google. Anak saya pun ada, anak saya namanya Dr. Rihab, ada di Google. Dr. Rihab ada di Google. Artinya apa? Memudahkan kita semua, simple sekali, tidak harus bawa kitab kemana-mana, tidak harus bawa Quran kemana-mana. Lihat HP sudah ada Quran, ada tafsir dan sebagainya. Tapi negatifnya akan mengakibatkan kita berperilaku liberal. Sudah tidak bangga lagi dengan budaya kita. Sudah tidak mengenal lagi batas-batas rambu-rambu nilai. Apa itu? Kuno itu.
cium tangan orang tua kuno, cium tangan Kiai Habib kuno. Yang perempuan mau cari suami sendiri, mau carikan kuno, gitu nggak? Sudah gitu belum? Lama-lama apa itu? Sholat, apa dampak positif sholat terhadap kemajuan negara ini? Gak ada dampaknya. Rajin sholat tetap aja negara gak maju. Itu nanti cara berpikir liberal. Itu akibat pengaruh HP atau medsos. Nah ini yang harus kita, inilah luar biasa, luar biasa. Saya nggak tahu anak cucu saya nanti yang akan datang seperti apa. Kalau kita orang tua masih punya pertahanan. Dari bangun tidur sampai tidur, HP tidak melepas dari tangan. Itu artinya hasanat nggak lepas dari tangan, sayiat juga lepas dari tangan. Yang positif tidak lepas dari tangan, yang negatif juga tidak lepas dari, mau cari film porno, iklan obat kuat, nanti gambarnya porno, iya, iya, semua tahu lah, ini semua tahu lah, nggak ada yang nggak tahu. Mau cara ngerakit bom, orang senjata rakitan, ada semua. Mau mendengarkan pidato orang radikal, teroris, mau mendengar pidatonya Abu Bakar Bashir, pidatonya Usama bin Laden, ada semua di situ. Jadi luar biasa medsos ini. Benar apa kata Samuel Huntington bahwa sekarang sudah era class civilization, asra' bain hadarat, perang antar budaya. Lah kita ini kalah. Kita di posisi yang mustad'afin. Posisi kalah kita ini. Gak tahu harus berbuat apa. Minimal, mari kita isi konten-konten YouTube minimal itu. Minimal. Sebagai pertahanan. Alhamdulillah di dalam konten YouTube itu Gus Baha banyak, Gus Mustafa Bisri juga banyak, saya juga ada lah. Itu artinya itu minimal, langkah yang minimal. Kita hanya sharing mengisi konten-konten YouTube itu. Tapi untuk mengendalikan tidak bisa. Untuk mengendalikan tidak bisa kita ini. Sudah sangat-sangat liberal. Tinggal kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mau menerima apa adanya? Jadi orang atau bangsa yang tidak eksis, yang tidak punya kepribadian, atau kita masih mempertahankan kepribadian kita? Sebenarnya nahnul aghnia, kita ini kaya. Ayo bareng-bareng bunyi, nahnul aghnia, kita ini kaya. Pertama, ats-tsarawatul ijtimaiyah, social capital. Di luar negeri jaringan sosial itu nggak ada atau nggak sekuat di sini. Infrastruktur sosial itu nggak ada di luar negeri. Kalau di Eropa paling ada gereja. Kalau di Arab apalagi nggak ada, paling ada kesukuan. Kita ini ada NU-nya. Ada pemuda Ansor, ada mahasiswa PMI, ada ibu tua muslimat, ibu muda fatayat, ada Ibnu PPNU. Namanya setiap lini kita punya infrastruktur sosial, punya grup sosial. Muhammadiyah begitu pula, Nahdlatul Wathon begitu pula. Luar biasa kita ini, jauh lebih baik daripada Timur Tengah. Saudara mau, kalau saudara pergi ke Timur Tengah, mau ketemu dengan pemuda Islam misalnya, gak ada. Pernah pemuda Ansor dengan pemuda Muhammadiyah pergi ke Saudi, saya masih di sana. Ingin ketemu dengan pemuda Saudi, yang gak ada organisasi pemuda. Ada sepak bola ada, Torekot ada, jaringan Torekot, Jamiatul Qur'an Hufat penghafal Quran ada. Jalan pesantren RMI ada. Ya Allah, luar biasa kita ini. Udah cukup dah. Ini sebagai sosial capital. Apa? Bahasa Arabnya ats-tsarawatul ijtimaiyah.
Ats-tsarawatul ijtimai. Kalau kita mampu membudayakan, mengeksplorasi, memanage, mentadbir kekayaan ini, sebenarnya kita ini dahsyat luar biasa. Sebagai kekuatan civil society yang bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab, membangun, memajukan, menggerakkan roda negara ini, bahkan menjaga keselamatan kota NKRI. Ada kekuatan sosial. Jadi nomor 2 baru kekuatan tentara, kekuatan politik. Nomor 2, 3, 4 itu. Nomor 1 kekuatan masyarakat dulu. Paham tidak? Oleh karena itu, kekayaan sosial yang sangat baik ini tanggung jawab kita. Kita ikut bertanggung jawab. Bagaimana agar tetap utuh, tetap eksis, tetap kuat. Jangan sampai terkontaminasi oleh cara berpikir barat, cara berpikir liberal. Itu tanggung jawab kita semua. Positif kita terima. Tapi kalau yang akan mengikis, menggerogoti kepribadian kita, ya harus kita tolak. Apalagi kalau secara umum bangsa Indonesia yang 270 juta, kemudian terdiri dari 17.500 pulau, sukunya 714, bahasa 1.000 lebih. Ini luar biasa ini. Ini modal sosial yang luar biasa. Singapura nggak ada apa-apanya dong. Singapura itu kecil sekali. Seperti Lombok Barat segitu. Penduduk cuma 5 juta sama dengan Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor cuma 1.500.000. Singapura sama dengan Bogor. Tidak punya potensi sosial kapital. Tidak punya kekayaan sosial. Paham ya? Nah, ini harus kita pelihara. Yang kedua, ats-tsarawatul hadariyah, culture capital. Kita orang NU mempunyai kekayaan yang luar biasa, kekayaan budaya, kekayaan peradaban, kekayaan pemikiran, kekayaan ilmu pengetahuan. Ini kita ini kaya sebenarnya. Merasa nggak ente ini kaya? Ente NU kan? NU ya? Merasa nggak kaya? Kaya dengan budaya. Alhamdulillah, pesantren NU atau kiai NU masih menjaga, merawat turas yang kita warisi dari ulama-ulama yang dulu. Ilmu usulul fikih barangkali di ormas lain nggak diajarkan itu. Di NU masih didalami, dipahami, dipesan, apalagi sampai jamu jawame yang besar, yang sulit bacanya itu. Apa itu usul fikih? Metode memahami atau mengambil hukum dari Quran dan hadis. Tanpa usul fikih kita nggak bisa paham Quran dan hadis. Yang jadi NU yang diajak, yang di dalam ini, yang dikaji. Di luar NU nggak ada ini. Di setiap pesantren ngajar usul fikih kiainya. Quran itu ada ayatnya, ada macam-macam. Ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada ayat sudah baku, ada ayat masih samar, mutlaqah, absolut, muqayyadah, terikat. Atii'ullah wa atii'ur rasul, absolut, taatlah pada muqayyad, dengan syarat pemerintahnya baik. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasulullah, absolut, mutlak. Taatlah kepada pemerintah dengan catatan pemerintahnya baik. Ini satu rentetan ayat, ada dua macam, satu mutlaqah, satu muqayyadah. Nggak bisa disamakan. Taat pada pemerintah sama taat pada Allah gitu, sama taat pada Rasulullah gitu, ya nggak bisa. Pada Allah dan Rasulullah tanpa tawar menawar. Paham ya? Ini usul fikih. Sholat, wajib sholat umum, siapa saja, kaya miskin, pejabat rakyat, pinter bodoh, laki perempuan, wajib sholat. Setiap saat sholat 5 waktu itu. Kalau perang, kalau lagi perang,
wajib kita ikut perang mempertahankan kebenaran. Nah, kalau lagi aman gini masa ngebom? Nah itu sama-sama fi'il amar, sama-sama bentuk perintah di Quran, tapi ternyata dilalahnya beda. Yang satu setiap saat aqimus sholah, wajib sholat 5 waktu tiap hari. Tapi waqatilu fisabilillah, perangilah orang kafir, seperti begini. Sama-sama bentuk perintah di Qurannya, perangilah, dirikan sholat, perangilah, sama saja kan perintah. Tapi yang satu itu umum, yang satu khusus. Ada lagi hakiki dan majazi, realistis dan metaforis. Tangan Allah, muka Allah ada di Quran. Itu bukan tangan, bukan muka, harus ditakwil. Muka zat, tangan wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar itu wajah rabbuka, datanglah Tuhanmu, wal malaku soffan soffa, malaikat berbaris, Tuhan datang periksa barisan seperti upacara apel bendera merah putih apa? Wajah rabbuka ay wajah amru rabbik, yang datang perintahnya, bukan Tuhannya datang, perintahnya yang datang. Ini namanya majaz, namanya metafor. Ada nasikhah mendelit, ada mansukhah yang didelit. Ya Allah, gak gampang. Ini hanya di pesantren, hanya di kalangan ulama NU yang masih mendalami ilmu ini. Di UNU ada ya? Gak ada. Ya Allah. Ngaji. Yang agama gak ada ya? Ya. Dan seperti ini, metode seperti ini di ormas lain gak ada. Bahkan di agama lain tidak ada. Agama Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, baca kitab suci sudah baca saja. Di kita baca Quran, ada caranya, cara memahami Al-Quran, yaitu namanya usulul fiqh. Dari usul fiqh itulah lahir produk ilmu fikih, hukum yang sudah jadi. Itu namanya fikih, hasil dari usulul fiqh. Hadis macam-macam, mutawatir yang tidak pernah bohong, nggak pernah salah, masyhur yang terkenal, aziz yang mulia bernilai, ahad individual. Itu namanya nas Quran dan hadis. Akal harus dipakai, akal kolektif namanya ijma, konsensus. Ada ijma qauli, ada ijma sukuti. Qauli artinya ya saya setuju, itu namanya qauli. Sukuti diem, artinya setuju, diam itu. Qiyas ada 9. Qiyas itu cara dari rasional, analogi tapi individual, tidak kolektif. Itu namanya qiyas. Kalau nggak pakai qiyas kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sabu-sabu hukumnya apa? Haram. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, tapi dikiaskan kepada khamr. Caranya gitu. Itu namanya kias burhani, kias fakta. Ada kias aulawi, nempeleng orang tua, mukul ayah ibu, nggak ada di Quran, nggak dilarang, tidak ada larangannya. Yang ada jangan bentak-bentak, jangan ngomong kasar. Kalau gitu kita dengan orang tua nggak usah bentak, tempelin aja langsung. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak, jangan ngomong kasar sama orang tua. Apalagi mukul, gitu loh. Namanya kias apa namanya? Aulawi. Bentak saja tidak boleh, apalagi mukul. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Yang dilarang apa yang dilarang? Mendekati. Kalau zinanya jangan mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Kalau zinanya lebih-lebih, itu ajabnya. Zinanya lebih, namanya qiyas aulawi. Jadi kalau nggak ngerti begini, kalau diajari begini, nggak bisa mengambil hukum dari Quran hadis. Ada qiyas tamthili, jadali, mantiki, istiqra'i,
khitabi, syi'ri, iqna'i. Ada 9 macam kias itu. Itu namanya ilmu usulul fiqh yang digagas oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan ada lagi kitab Fathul Mu'in. Ada orang bilang Fathul Mu'in sudah nggak relevan, nggak usah dibaca. Halah kalian nggak bisa baca. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujrat tamrid. Pasal ini menjelaskan jihad. Jihad ada 4 macam. Pertama, mengajak masyarakat beriman kepada Allah dengan dalil yang kuat, dengan hujjah yang kuat, baik tekstual maupun rasional. Kedua, mengajak masyarakat menjalankan syarat Islam, sholat, puasa, dan sebagainya lah. Yang ketiga, bila perlu perang, angkat senjata. Yang keempat, wadaf mudorori maksumin musliman kana aw ghairu muslim, memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat yang maksum, yang baik-baik, bukan penjahat, bukan pelaku kriminal, bukan pengedar narkoba, muslim atau non muslim, wajib dilindungi. Dengan apa perlindungannya? Bil it'ami, cukup pangan, wal iksa'i, cukup sandang, wal iskani, cukup papan, wa thamanid dawa, dan obat-obatan, wa tamrid, dan menjaga kesehatan. Di kitab Fathul Mu'in ini, kitab kuno karang Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari, sudah berbicara bagaimana masyarakat dijamin pangan, sandang, papan, kesehatan. Kewajiban kita semuanya. Paham tidak? Ini hadorah kita namanya. Ini namanya kemajuan-kemajuan yang kita miliki. Kitab Fathul Mu'in mempunyai konsep penjelasan bagaimana menjaga masyarakat yang baik-baik. Ini harus kita pegang. Belum lagi masalah, ini contoh saja ini, masalah waris, masalah munakaha, masalah muamalah. Itu kitab kuning namanya, Kutubut Turath, kitab kuno, merupakan hazanah ilmiah Islamiyah. Harus kita jaga. Namanya hadharah kita. Paham tidak? Di antara hadharah kita, budaya kita adalah menjaga tradisi, menjaga warisan di leluhur kita. Di Timur Tengah nggak ada orang lewat depan orang tua dungkuk, nggak ada. Gini nggak ada. Memberikan sesuatu harus tangan kanan, nggak ada di Timur Tengah. Hatta kiainya, hatta ulamanya. Saya sering dapat tamu dari Timur Tengah, ulama atau dokter-dokter lah, ngasih kartu nama pakai tangan kiri. Itu hal yang biasa. Tapi kalau di sini gimana? Bagus gak itu? Ada mentang-mentang dari Arab nanti tangan kiri. Mentang-mentang dari Eropa, oh sana kemari bawa botol bir, ciuman di tengah jalan sana. Karena keluar Eropa. Lewat di depan orang lagi sholat, gak apa-apa di Timur Tengah. Lewat depan sholat itu gak apa-apa. Kalau di sini berani-berani, bahkan melangkahi kepalanya orang lagi sujud, biasa itu. Enggak jelek, enggak jelek. Itu sudah tradisi sana begitu. Nah, oleh karena itu kita harus mempertahankan budaya kita, gitu ya. Wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat fa inhum dzakhlaquhum dzahabu. Akhlaknya bukan agamanya. Budayanya tinggi, martabatnya tinggi, budayanya rendah, martabatnya hancur. Contoh, bukan agama 100% muslim. Satu orang nggak ada non muslim. 99% Sunni Hanafi madhabnya. 1% Syiah. Walhasil 100% muslim. Sukunya cuma 7. Pakistan. Lagi Maulid Nabi dibom, Jumatan dibom, rumah sakit dibom,
madrasah dibom, Presiden Burhanuddin Rabbani bunuh, presidennya Burhanuddin Rabbani dibunuh. Kristen, Buddha bukan, Hindu, Katolik bukan, Konghucu bukan, Shinto, agama lokal animis, tapi aman, tentram, bersih, tertib. Tidak ada pejabat korupsi, tidak ada kekerasan, tidak ada kezaliman, copet, penodong, jambret tidak ada. Tenang, aman, nyaman, tertib, disiplin. Malam-malam jalan di kota tenang, nggak usah khawatir. Ingin ke Jepang? Nah, padahal bukan orang Islam tuh. Artinya agama dengan budaya penting mana? Jawab, agama dan budaya penting mana? Budaya. Syukur-syukur, ya ini syukur-syukur orang NTB ini agamanya Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, budaya maju, apa itu sih? Tapi jangan sampai kalau budaya jelek, walaupun agamanya Islam. Mau kemana kamu? Mau ke Mataram, hati-hati loh. Sepeda motor 2 menit bisa hilang. Apa? Iya. Islam semua sih orang Mataram, tapi sepatu sholat Jumat hilang sepatu. Saya ngomongnya khudul budaya, tidak punya ciri khas tipologi budaya sendiri. Mau diri orang Arab, mau meninggalkan budaya Indonesia atau Nusantara, istri bisa begini sama suami orang Arab. Istri begini kalau ngomong sama suami itu, wah kalau istri tempelan suami. Seperti Eropa, orang Eropa datang dari kerja, istrinya duduk, dia bikin kopi sendiri atau ngambil minuman di kulkas sendiri. Si suami ini, istrinya malah duduk, mau gitu, niru Eropa gitu. Istrinya duduk di kursi, nggak melayani apa-apa tuh, ngambil kulkas sendiri, ngambil minuman di kulkas sendiri, bikin teh sendiri, kalau mau bikin telur dadar sendiri, istrinya duduk aja. Itu Eropa itu, mau gitu. Hadarah, thaqafah adalah harga diri eksistensi kita. Jadi kalau ada orang pidato, mari kita jaga persatuan dan kesatuan Indonesia, itu jangan hanya teritorial, jangan hanya geografi, tapi budaya. Mesir, Sudan, Irak dijajah Inggris, Suriah, Lebanon, Aljazair, Tunis dijajah Prancis, Libya jajah Itali, Indonesia jajah oleh Belanda. Khilafah Turki Ottoman waktu itu masih sistem khalifah, sistem khilafah waktu itu, pemimpin besar dunia Islam. Khilafah Ottomani di Turki, la haula wala quwata, tidak bisa melawan, berbuat apa-apa terhadap penjajah. Rajul marid, the sick man, orang sekarat, orang lagi sakit, gak bisa berbuat apa-apa. Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, kakeknya Gus Dur, harus tahu kakeknya Kiai Hashim Asy'ari tahun 14 sudah tahu ini nanti khilafah akan bubar. Kalau khilafah bubar, negara itu akan berdiri sendiri-sendiri. Kalau sudah berdiri sendiri, pasti nanti akan beda-beda cara berpikir atau cara berbudayanya. Hashim Asy'ari segera mengeluarkan jargon hubbul waton minal iman. Ini kelihatan sepele, ungkapan yang sederhana, tapi dalam sekali artinya. Apa artinya? Itu merupakan ikatan kesatuan antara agama dan politik. Kamu menjadi orang Indonesia harus beragama. Kamu beragama harus cinta tanah air. Kamu nasionalis harus beragama. Kamu beragama harus nasionalis. Luar biasa maknanya itu. Di Timur Tengah tidak ada. Saya 13 tahun di Timur Tengah. Saya 13 tahun di Timur Tengah. Ini sebab musabab mengapa di Timur Tengah mudah perang saudara. Irak, Suriah, Yaman, Libya sampai sekarang belum selesai, karena belum ada titik temu pemahaman agama dan
kebangsaan nasionalis. Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Ya Asy'ari itu. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Wa man khana li watanihi halalun damu. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya boleh dibunuh. Tki Hasyim nggak bilang kafir, nggak bilang kafir. Ada orang Islam kok mata-matanya Belanda, mata-matanya Jepang, bunuh. Tapi nggak bilang kafir, Mbak Hasyim Asy'ari. Betul, ini dengarkan dongeng ini, dengarkan. Tahun 1924 khilafah bubar. Dibubarkan oleh tokoh ideolog Turki namanya Mustafa Kemal Atatürk. Di negara Turki modern, nasionalis, sekuler. Menteri Haji dibubarkan. Orang Turki mau haji enggak, bukan urusan pemerintah. Pakai kopiah haji, pakai gamis dilarang. Di dalam masjid boleh, luar masjid dilarang. Tangkap. Nama tidak boleh terlalu Arab. Muhammad gak boleh, Mehmet. Yusuf tidak boleh, Yosef. Ayub, Eop. Khadijah, Tecite. Ali, Alija. Jangan terlalu Arab. Ini bukan Arab katanya, ini kita negara Turki bukan Arab. Nasionalis. Gambar-gambar khalifah dilarang. Malah di Ankara, ibu kota baru, azan diganti bahasa Turki. Sekuler 100%. Sekarang sudah enggak sekarang. Ini dulu ceritanya awal mula berdiri Republik Turki. Turki merdeka jadi negara nasional. Nah yang lain mana? Yang tadi saya sebutkan Irak, Mesir, Sudan, Aljazair, Libya, ya masih dijajah. Paham ya? Tahun 24 masih dijajah. Terus Turki tanggung jawab enggak? Ya enggak. Turki enggak tanggung jawab. Itu tanggung jawab khalifah udah enggak ada. Karep-karepmu, bahasa Jawanya gitu ya. Apa-apa. Terserah kamu situ. Maka masing-masing wilayah Turki berjuang melawan penjajah dengan semangat nasionalisme, tapi tidak digabungkan dengan agama. Berdirilah partai Ba'ath. Partai apa? Yang keras biar ingat. Partai apa? Sosialis, nasionalis, sekuler. Pendirinya orang Damaskus tapi Kristen, ortodok. Namanya Mitchell Aflaq. Siapa namanya? Menggembleng pemuda-pemuda Arab melawan penjajah dengan semangat nasionalisme. Dari Irak Hasan Bakar, dari Suriah Abdul Qasim Qasim, dari Mesir Ahmad Urabi, dari Aljazair bin Bella, dari Libya Abdul Salam Jalud, Tunis Habibur Ghaibah, Sudan Ja'far Numeri, digembleng dengan doktrin nasionalisme, sekulerisme, sosialis. Nanti akan dilanjutkan. Ini kan generasi pertama, angkatan pertama. Angkatan keduanya dari Irak Saddam Hussein, dari Suriah Hafid, dari Mesir Jamal Nasir, Sudan Ja'far Numeri, Libya Muammar Gaddafi, Aljazair Syadli bin Jadid. Ini yang saya sebutkan ini mas, yang saya sebutkan namanya ini. Mereka adalah aktivis nasionalis tapi bukan aktivis Islam. Paham tidak? Ini pejuang-pejuang nasionalis tapi bukan pejuang Islam. Itu tahun 30-an, tahun 30-an, tahun 30-an. Tahun 38 orang Islam bangkit bikin partai. Namanya Ikhwanul Muslimun. Siapa apa namanya? Pendiri namanya Syekh Hasan Al-Banna, ulama dari Al-Azhar Mesir. Tawassut, moderat. Pendirinya moderat, kayak NU gini lah. Tidak radikal, maksudnya tidak. Ada seorang pemuda ikhwan, ya Banser kira gitulah, membunuh Perdana Menteri Mesir. Hasan Banna marah. Bukan ini berjuang, bukan begitu berjuang itu bukan. Bukan begitu bangkit itu bukan. Kamu bukan bunuh Perdana Menteri, tapi bunuh saya kamu itu. Itu tahun 40.
Tahun 42 Hasan Banna dibunuh. Hasan Banna dibunuh, gantinya ini hati-hati. Cari ganti hati-hati. Alhamdulillah kalau NU berganti-ganti ketua umum, berganti-ganti rois am, prinsip nggak rubah. Tawassut, tawazun dan tasamuh. Ikhwan pengganti dari pendirinya namanya Sayyid Qutb. Siapa namanya? Menulis buku namanya Ma'alim Fit Thoriq, yang isinya ringkasnya gini, ringkasnya semua yang datang dari luar Islam jahiliyah, semua yang datang dari selain Islam. Apa itu? Komunisme jahiliyah, kapitalisme jahiliyah, sosialisme jahiliyah, nasionalisme jahiliyah. Jadi menurut Sayyid Qutb hubbul watan minal tuh nggak paham tuh. Jadi menurut Sayyid Qutb hubbul watan minal jahiliyah, minal iman itu Hasyim Asy'ari. Jadi menurut Sayyid Qutb hubbul watan minal jahil, nasionalisme jahiliyah, bertentangan dengan Hasyim Asy'ari. Nah, bukunya ini diterjemah, dikaji oleh kelompok tarbiyah. Ada enggak di sini? Di Unram ada enggak? Itu. UIN juga banyak. Itu kelompok tarbiyah yang dikaji tiap pertemuan. Bukunya Sayyid Qutb, Kembali Khilafah. Apa? Liko, pertemuan, liko itu meeting. Paham tidak? Ini ketua Ikhwan Muslimun setelah pendirinya mati tertembak. Tahun 65, ini ringkas cerita ini, kalau nggak ringkas 2 bulan saya cerita ini. Tahun 65 akan kudeta Jamal Nasir. Jamal Nasir pidato ditembak. Presiden Jamal Nasir. Gagal. Semua ditangkap. 6 pemimpin Ikhwan, Sayyid Qutb, Zaki Muhandis, Al-Ashmawi, Hasan Hudaybi, digantung di Medan Tahrir, di Tahrir Square. Ditonton oleh masyarakat. Ikhwan dilarang bubar. Nah, oleh Anwar Sadat, presiden pengganti Jamal Nasir, Ikhwan dilarang. Tapi lahir yang lebih dari Ikhwan, namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Takfiri, apa namanya? Jamaah Takfir wal Hijrah. Tahun 69 lahirnya. Yang melahirkan, yang membentuk namanya Mustafa Syukri Ahmad Mustafa, mohon maaf, Syukri Ahmad Mustafa yang melahirkan Jamaah Takfir wal Hijrah. Lebih dari Ikhwan, semua ini kafir semua kecuali mereka yang enggak kafir. Al-Azhar kafir, para sufi, para aulia, para kafir, para hufadzul Quran kafir semua, boleh dibunuh. Itu namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Pernah membunuh Menteri Agama Mesir namanya Syekh Husain Ad-Dhahabi yang punya kitab At-Tafsir wal Mufassirun, dibunuh. Wartawan senior Koran Al-Ahram Yusuf As-Sibai, puncaknya tanggal 3 Oktober 1981 membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat. Itu yang bunuh namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Pelaku pembunuhan yang menembak Anwar Sadat Khalid Islam Buli namanya. Khalid Islam, oleh Husni Mubarak pengganti Sadat. Mereka dihabisin, tapi tidak habis. Masih banyak di Gurun Sinai. Antara lain namanya Ayman Az-Zawahiri. Ayman Az-Zawahiri nanti ketika Osama bin Laden membentuk Al-Qaeda, Ayman lari ke Afghanistan bergabung dengan Al-Qaeda. Itu kapan Al-Qaeda dibentuk? Wah, ini cerita panjang nanti. Ini panjang ceritanya nanti. Paham tidak? Itu pertanyaan, kapan tuh Al-Qaeda dibentuk? Kok Ayman Az-Zawahiri lari ke sana? Kemudian ISIS, kapan ISIS lahirnya itu? Siapa pendirinya? Wah, ini 2 bulan cerita, begini 2 bulan nih. Walhasil dunia Islam sedang diganggu atau ditantang oleh kelompok teroris. Kelompok
yang menghalalkan darahnya umat Islam sendiri. Kalau Ikhwan enggak, kalau Ikhwan non muslim. Kalau Al-Qaeda semua yang tidak sependapat dengan mereka boleh dibunuh. Hizbut Tahrir, Jabhatun Nasrah, banyak radikalisme itu. Nah, untuk membentengi itu semua tidak ada jalan lain kecuali hubbul waton minal. Tahun 36 NU Muktamar Banjarmasin Kalimantan Selatan, keputusannya bahwa Indonesia bukan negara Islam, bukan negara kafir, negara kebangsaan. Sistemnya adalah muatonah, citizenship, bukan masalah agama tapi keluarga negaraan. Agama apa saja, suku mana saja, semua adalah ikhwah, semua adalah saudara sebangsa dan setanah air. Jadi Darussalam namanya. Menurut NU Darussalam. Kalau menurut Muhammadiyah Darul Ahdi wal Mitsaq, Darul Muahadah wal Mitsaq. Sama aja lah. Kalau Darussalam NU negara yang damai. Kalau Muhammadiyah negara kesepakatan. Artinya itu negara kesepakatan. Bukan negara agama, bukan negara suku. Negara Indonesia di dalamnya sekian agama dan ratusan suku. Semua adalah diikat dengan satu visi misi sebagai bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Ya, itu udah komitmennya Nahdlatul Ulama sejak tahun 36. Maka Kiai Hashim masuk dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Agus Salim Syarikat Islam, Tuan Muzakir Muhammadiyah, Kiai Wahid Hashim bapaknya Gus Dur dari NU. Jadi negara Indonesia ini NU ikut mendirikan, Muhammadiyah juga ikut mendirikan, Syarikat Islam juga ikut jadi panitia. Jadi kira NU cuma nonton. Kiai Wahid Hashim bapaknya Gus Dur anggota panitia tim 9, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ringkas cerita, 17 Agustus 45 merdeka. Dah. Agustus, September, Oktober ada berita, baru 1,5 bulan merdeka ini, ada berita bahwa ada pasukan Inggris mau datang ke Indonesia, namanya NICA, Netherlands and Civil Administration. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mencari tentara Belanda yang masih ada dalam penjara, jadi penjara Jepang. Jadi dulu kan Belanda kalah oleh Jepang, beberapa tentara ada yang masih dalam penjara. Begitu merdeka masih ada Belanda di dalam penjara yang dipenjara oleh Jepang. Nah, mereka ini datang ke sini mau mencari orang-orang Belanda yang ada dalam penjara dibawa pulang. Tapi ternyata bawa senjata berat, sampai bawa pesawat tempur. Wah, ini bukan untuk mencari tahanan sih, ngejak perang ini namanya. Maka Bung Karno, Pak Hatta, dan Sudirman rapat atau musyawarah, harus kita lawan, harus dilawan rakyat, intifadah namanya. Mengutus utusan kepada Kiai Hasyim Asy'ari, bertanya, saya utusan Bung Karno, Pak Hatta, dan Sudirman, bertanya pada Kiai, apa hukumnya membela tanah air? Kiai Hasyim Asy'ari tanggal 20 Oktober memanggil ulama seluruh Indonesia dari Lombok Tengah, Kiai Faisal, Lombok Tengah Kiai Faisal, dari Palembang Kamil Soleh, dari Banten Ajengan Falak Pak Gento Abdurrahman, dari Bogor Ajengan Falak, dari Betawi Marzuki, dari Cirebon Kiai Abbas Guntet, dari Semarang Kiai Ridwan, Lasem Kiai Maksum, Kudus Raden Asnawi Kudus, dari Cepu Kiai Hasan, Jember Kiai Mahfud Siddiq, dari Lombok Kiai Faisal Lombok Tengah, Peraya. Tanggal 20 Oktober berunding musyawarah, tanggal 22 Oktober keputusannya membela tanah air, hukumnya fardu ain. Apa? Semua individu wajib bela tanah air, sama seperti wajibnya sholat 5 waktu, sama.
bukan fardu kifayah, bukan fardu ain. Maka begitu nikah datang di Surabaya, masyarakat Jombang, Sidoarjo, Pasuruan, Gresik, Surabaya siap atas perintah Hasyim Asy'ari menghadang nikah. Terjadi peperangan yang tidak seimbang. Jadi jelas tidak seimbang lah. Yang dari santri dipimpin oleh Kiai Abbas Buntet Cirebon. Hati-hati dengan orang Cirebon, makanya hati-hati. Dan wakilnya adalah Kiai Wahab dari Tambak Beras. Terjadi peperangan tidak seimbang, korban kita 16.000 orang. Tanggal 10 November berhenti, perang berhenti. Kenapa? Karena Brigjen Malabi, komandan nikah, mobilnya meledak. Ini pasukan komandannya namanya siapa? Brigjen Malabi. Mobilnya meledak. Malabi mati, ajudan mati, sopir mati. Yang pasang bom bukan tentara, santri Tebuireng, namanya Harun. Siapa namanya? Hanya saja Harun tidak lari, ingin lihat hasil ledakannya itu. Dikira mercon, Harun pun mati. Langsung berhenti perang. Ada santri namanya Asy'ari naik ke atapnya Hotel Orient, sekarang Hotel Majapahit namanya Surabaya, merobek-robek bendera Belanda, mengibarkan merah putih. Dari bawah ditembakin, mau yang nembak, hanya saja yang nembak kurang pinter, pleset terus. Bukan karena dia jadok, bukan. Itulah yang disebut Hari Santri Nasional asal usulnya. Nah, ceritanya Pak Jokowi waktu kampanye periode pertama, kalau saya menang akan ada Hari Santri. Menang, Pak Jokowi mengatakan Hari Santri tanggal 1 Muharram. Saya menghadap, waktu itu saya ketua umum BWN, kalau sekarang bodolan. Pak, kalau 1 Muharram nggak pantas jadi hari santri. Itu hari milik umat Islam sedunia. 1 Muharram awal Hijriah, awal tahun Hijriah. Jadi apa? 22 Oktober, di mana Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad yang mengatakan membela tanah air fardu ain. Presiden perintahkan Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin mengadakan seminar, semua ormas Islam diundang, termasuk NW diundang, Muhammadiyah, Al-Irsyad, PUI, Perti, Syarikat Islam, Wasliyah, semua diundang di Hotel Salak Bogor. Narasumbernya saya, Azubadi Azro yang baru meninggal kemarin, kemudian Abdul Syarwani, Dr. Abdul Syarwani, Direktur Pesantren. Jam 2 siang sampai jam 9 malam, semua ormas Islam sepakat Hari Santri jatuh pada hari tanggal 22 Oktober nasional. Jadi Hari Santri itu hadiah dari Pak Jokowi, tapi juga saya ikut kemeringat. Saya juga ikut berjuang itu bisa dapat. Paham tidak? Kesimpulannya. Kalau di Timur Tengah nasionalis tidak religius, religius tidak nasionalis. Yang religius dan nasionalis Said Qutb, Asmawi, Zaki Muhantis, Muhammad Qutb, agama, tapi nggak pernah bicara nasionalis. Paham tidak? Jamal Nasir, Hafid Asad, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, nasionalis, tidak pernah bicara Islam. Di kita Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, Kiai Ali Maksum, Kiai Marus Ali, Maulana Zainuddin, dan kiai-kiai siapa yang lain, semuanya pejuang Islam dan pejuang nasionalis. Maka Hasyim Asy'ari juga pahlawan nasional, putranya Wahid Hasyim juga pahlawan nasional, Idam Khalid juga pahlawan nasional. Siapa lagi? Kiai As'ad pahlawan nasional. Siapa lagi? Kiai Muhammad Dakhil Muhammadiyah pahlawan nasional. Karena ini ada ulama-ulama pejuang Islam dan pejuang nasionalis. Di Timur Tengah nggak ada. Di Timur Tengah kalau pejuang Islam, Islam saja. Kalau pejuang nasionalis saja.
Saddam Hussein, Hafid Assad, Jamal Nasir, nasionalis, bukan pejuang Islam. Said Qutb, Muhammad Qutb, Said Muhandis, pejuang Islam, bukan pejuang nasionalis. Paham tidak? Jadi alhamdulillah kita umat Islam Indonesia sudah selesai memahami hubungan antara agama dan negara. Di Timur Tengah belum selesai, maka kalau perang bisa puluhan tahun. Tapi kalau Indonesia pergantian orde baru ke orde reformasi hanya 6 bulan krisis. Memang ada korban, ada bakar-bakar, ada bunuh-bunuhan ada, tapi hanya 6 bulan. Kalau di Timur Tengah belum selesai barangkali sampai sekarang barangkali. Afghanistan sudah 40 tahun, Irak sudah 30 tahun, Suriah sudah 30 tahun, belum selesai itu. Di kita alhamdulillah orde baru, Pak Harto lengser, pindah ke orde reformasi, multi partai muncul sampai 44 partai pertama kali. Kalau sekarang berapa? 9 ya? 9 atau 8? 8. Selesai. Begitu ya. Jadi mari kita jaga agama kita dan kita jaga negara kita. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq lakum lit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.